Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi bangun datar lingkaran dan bangun ruang balok. Mari kita masuk ke materi lingkaran. Sebelum kita bahas lebih rinci lagi, kita harus tahu apa itu lingkaran. Nah, lingkaran adalah sekumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan dan memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat. Baiklah, sekarang kita akan membahas unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah sebuah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Seperti pada gambar, titik O adalah titik pusat lingkaran. Yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke arah luar hingga menyentuh garis lengkung. Nah, umumnya jari-jari lingkaran ini disimbolkan dengan huruf R kecil. Yang ketiga, diameter. Diameter adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling yang melewati titik pusat lingkaran. Nah, panjang diameter ini adalah 2 kali panjang jari-jari. Diameter lingkaran disimbolkan dengan huruf D kecil atau huruf D besar. Yang keempat, tali busur. Tali busur adalah sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran yang tidak melewati titik pusat lingkaran. Yang kelima, busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Yang keenam, apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran tersebut, di mana garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Yang ketujuh, tembereng. Tembereng adalah suatu daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Yang terakhir, juring. Juring adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke rumus keliling dan luas lingkaran. Untuk menemukan rumus keliling lingkaran, kita akan menggambarkan 3 buah lingkaran dengan diameter yang berbeda. Lingkaran pertama berdiameter 8 cm. Lingkaran yang kedua berdiameter 10 cm. Lingkaran yang ketiga berdiameter 14 cm. Perhatikan lingkaran yang berdiameter 8 cm. Kita akan ukur panjang garis lengkungnya. Garis lengkungnya kita bentangkan sehingga bentuknya menjadi garis lurus. Garis lurus ini panjangnya sama dengan garis lengkung lingkaran atau keliling lingkaran. Sekarang, kita bisa menggunakan mistar untuk mengukur panjang garis lurus ini. Kita akan dapatkan panjangnya 25,15 cm. 25,15 cm ini adalah keliling dari lingkaran pertama. Kemudian, lakukan hal yang sama pada lingkaran yang kedua. Garis lengkungnya kita bentangkan sehingga bentuknya menjadi garis lurus. Kita ukur panjang garis lurus ini. Kemudian kita akan dapatkan panjangnya 31,40 cm yang merupakan keliling dari lingkaran yang kedua. Selanjutnya, untuk lingkaran ketiga, garis lengkungnya kita bentangkan sehingga bentuknya menjadi garis lurus. Kemudian kita ukur, lalu kita peroleh panjangnya adalah 44 cm. Selanjutnya, keliling lingkaran ini kita bagi dengan diameter lingkaran masing-masing.
Lingkaran pertama, kelilingnya 25,15 cm dan diameternya 8. Kita bagi 25,15 dibagi 8, kita peroleh hasilnya 3,14. Kemudian, lingkaran yang kedua, kelilingnya adalah 31,40 cm, diameternya 10 cm. Kita bagi 31,40 dibagi 10, kita peroleh hasilnya 3,14. Kemudian, lingkaran yang ketiga, kelilingnya 44 cm dan diameternya 14. Kita bagi 44 dibagi 14, kita peroleh hasilnya 3,14. Ternyata, keliling lingkaran jika dibagi dengan diameter lingkaran akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 3,14. 3,14 inilah yang kita kenal dengan pi. Maka, keliling per diameter sama dengan pi. Dari rumus ini, kita bisa dapatkan bahwa keliling sama dengan pi dikali diameter. Karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari, sehingga apabila kita mengganti D sama dengan 2 kali jari-jari atau 2R, maka rumusnya akan menjadi keliling sama dengan pi kali 2R, atau yang sering kita kenal dengan K sama dengan 2 kali pi kali R. Selanjutnya, kita masuk ke luas lingkaran. Untuk menemukan luas lingkaran, kita dapat mengubah lingkaran menjadi persegi panjang dengan cara mengubahnya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Misalkan, kita mengubahnya menjadi 4 bagian yang sama besar. Setelah dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kita bisa merubah posisi bagian-bagian dari lingkaran tersebut agar menyerupai bentuk persegi panjang. Tetapi, bentuknya belum menyerupai persegi panjang. Selanjutnya, kita coba potong lagi menjadi 8 bagian, lalu bentuk potongan tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Walaupun hasilnya masih belum menyerupai persegi panjang, tetapi kita dapat melihat bentuknya semakin lama akan menyerupai persegi panjang dibandingkan saat kita membaginya menjadi 4 buah. Selanjutnya, kita coba bagi lingkarannya menjadi 16 bagian. Kita juga memposisikan bagian-bagian tersebut agar menyerupai persegi panjang. Setelah kita posisikan kembali, ternyata lingkaran dengan 16 bagian lebih mirip dengan persegi panjang dibandingkan dengan lingkaran 8 bagian. Kemudian, kita bisa gunakan pola ini dengan cara membaginya menjadi lebih kecil lagi. Dengan cara membaginya menjadi 32 bagian, 64 bagian, 128 bagian, dan seterusnya hingga sangat kecil sekali. Ketika potongan sangat kecil sekali, kita dapat melihat bahwa bentuknya akan menyerupai persegi panjang. Selanjutnya, kita harus menghitung berapa panjang dari persegi panjang tersebut. Jika kita amati dengan seksama, sisi panjang dari persegi panjang tersebut ternyata sama dengan setengah keliling lingkaran, dan sisi lebarnya sama dengan jari-jari lingkaran. Dari sini dapat kita tulis bahwa luas lingkaran sama dengan 1/2 dikali keliling lingkaran dikali jari-jari, sehingga bisa kita peroleh luas lingkarannya sama dengan 1/2 kali 2 kali pi kali r kuadrat. Atau dapat diperoleh luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang balok. Ada yang tahu nggak nih apa itu balok? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki bentuk kotak atau persegi panjang dengan 6 sisi yang terdiri dari 2 sisi persegi panjang yang sama besar dan 4 sisi persegi panjang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur balok. Yang pertama, rusuk. Rusuk adalah garis potongan antar 2 sisi bidang balok yang terlihat seperti kubus. Nah, balok ini memiliki 12 rusuk loh. Di antaranya rusuk AB, BD, DC, CA, EF, FH, HG,
GE, AE, BF, CG, dan HD. Yang kedua, sisi. Sisi balok adalah bidang yang membatasi balok. Balok memiliki 3 pasang sisi yang sama bentuk dan ukurannya. Balok juga memiliki 6 sisi, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi AEDH, sisi BCFG, sisi ABEF, dan sisi DCGH. Yang ketiga, titik sudut. Balok memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, diagonal bidang atau diagonal sisi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan diagonal bidang atau diagonal sisi? Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Sama dengan kubus, balok juga memiliki 12 diagonal bidang. Yang kelima, diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Sama dengan kubus, balok juga memiliki 4 diagonal ruang. Yang keenam, bidang diagonal. Balok memiliki 6 bidang diagonal, di antaranya ABGH, CDEF, AFGD, BEHC, ACGE, dan BDFH. Nah, selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring balok. Udah ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan jaring-jaring? Jaring-jaring adalah sebuah bangun datar yang apabila dikaitkan akan membentuk sebuah bangun ruang. Jadi, jaring-jaring balok adalah sebuah jaring-jaring yang jika dilipat atau disusun sesuai garisnya akan membentuk sebuah bangun ruang yang berbentuk balok. Selanjutnya kita masuk ke luas permukaan balok. Balok memiliki 2 persegi panjang yang sejajar dan 2 persegi panjang yang sejajar dan juga 2 persegi panjang yang sejajar yang jumlahnya adalah 6. Luas permukaan balok itu adalah kita misalkan persegi panjang yang pertama tadi menjadi P1, maka rumusnya 2P1 ditambah P2 ditambah 2P3. Setelah itu P1 tadi itu adalah P kali L, maka 2P1 sama dengan 2 dikali P kali L. Sedangkan P2 itu adalah P kali T, maka 2P2 sama dengan 2 dikali P
P kali T. Dan P3 adalah L kali T. Maka 2P3 sama dengan 2 dikali L kali T. Maka rumus semuanya itu adalah 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Maka itu adalah rumus luas permukaan balok. Nah, di sini kita akan membuktikan rumus volume balok. Pertama, kita mencoba memasuki kubus ke dalam balok. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjangnya ada 6 satuan kubus. Selanjutnya kita masukin 1 kubus, maka lebarnya 2 satuan kubus. Setelah itu kita masukin 1 kubus, maka menjadi tingginya 2 satuan kubus. Maka volumenya tadi panjangnya 6 dikali lebarnya 2 dikali tingginya 2 sama dengan 24. Apa benar? Mari kita buktikan. Nah, mari kita hitung semua kubus ke dalam balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka terbukti bahwa ada 24 kubus di dalam balok. Maka rumus dari volume balok adalah P kali L kali T, atau panjang kali lebar kali tinggi.